Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Pak Milan. Di sini saya sebagai coach dan rekan saya ada Ibu Mia sebagai coach. Baik Bu Mia, kita bisa mulai. Di sini saya akan membacakan prolognya terlebih dahulu. Di ruang guru, terlihat Bu Mia sedang murung dan tidak bersemangat. Kemudian, coach yang bernama Pak Milan mendatangi coach yang bernama Bu Mia. Assalamualaikum Bu Mia, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Milan. Ya, alhamdulillah sehat. Wah, saya juga sehat ini Bu Mia. Bu Mia, mohon maaf, akhir-akhir ini saya kok sering memperhatikan Bu Mia itu tampak murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Dan Bu Mia tampak sekarang itu sering menyendiri. Mungkin Bu Mia bisa berbagi cerita dengan saya. Iya Pak, saya sebenarnya ingin mengobrolkan masalah ini tapi saya bingung harus ngobrol dengan siapa. Saya Oh, ingin begitu ya berbagi Bu Mia. cerita. Oke. Eh, Mungkin nanti kalau saya sharing dengan Pak Milan bisa menyelesaikan masalah ini. Oh, begitu. Oke Bu Mia, sebelumnya saya minta maaf. Jika boleh tahu, masalah apa yang sedang Bu Mia alami sekarang? Masalah kegiatan pembelajaran Pak. Jadi anak-anak di kelas 1 itu mengalami masalah dalam hal menjaga fokus saat kegiatan pembelajaran. Mereka itu cenderung melakukan aktivitas di luar kegiatan belajar seperti memainkan pensil dan melipat kertas, seperti itu Pak Milan. Oh, jadi begitu masalah yang dialami oleh Ibu Mia. Jadi, saat kegiatan pembelajaran, anak-anak itu cenderung tidak fokus pada pembelajaran dan melakukan aktivitas lainnya. Dan hal ini yang menjadi masalah saat ini yang Ibu alami di kelas. Begitu ya Ibu Mia? Iya, betul sekali Pak Milan. Saya ingin mencari solusi bagaimana alternatif solusi-solusi yang bisa saya gunakan untuk permasalahan yang sedang saya alami. Baiklah Bu Mia. Kemudian, apakah ada tujuan yang ingin Ibu capai setelah melakukan coaching dengan saya Ibu Mia? Tentu ada Pak Milan. Saya ingin agar dalam kegiatan pembelajaran nanti anak bisa lebih konsentrasi. Jadi informasi yang saya sampaikan bisa sampai ke siswa dengan maksimal. Wah, Masya Allah sekali Bu Mia, nggih. Nah, di sini Bu Mia, untuk mencari permasalahan dari yang Ibu alami tadi, dapatkah Ibu Mia sedikit bercerita kepada saya tentang kondisi kelas yang Ibu Mia ampu? Sekarang saya mengampu di kelas 5. Di dalam kelas ada 24 siswa, 10 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. Oh, begitu ya Bu Mia ya. Jadi untuk siswanya itu lebih banyak perempuannya ya Ibu ya? Iya, betul Pak Milan. Oh, iya Bu. Untuk kegiatan pembelajarannya sendiri, kira-kira apa model pembelajaran yang sering Ibu Mia lakukan di kelas? Model pembelajaran yang saat ini saya lakukan adalah model pembelajaran konvensional dengan metode ceramah. Tapi sesekali ada juga diskusi kelompoknya, Pak. Wah, iya berarti sudah menerapkan metode ceramah dan juga diskusi kelompok. Menurut Bu Mia, kapan sih anak-anak tersebut itu kehilangan konsentrasi saat belajar? Mereka itu cenderung kehilangan konsentrasi saat saya sedang menyampaikan materi di depan kelas. Selain itu, saat kegiatan diskusi juga banyak anak yang tidak fokus menjalankan apa yang menjadi tugas mereka. Oh, jika saya boleh mengulang dari apa yang Ibu sampaikan, bahwa anak-anak itu tidak fokus belajar itu saat Ibu menyampaikan materi di depan kelas dan saat melaksanakan diskusi kelompok ya Bu ya?
Betul Pak Milan, seperti itu masalah yang ada di kelas saya. Baiklah Bu Mia, jika diperkenankan, saya ingin bertanya kembali. Apakah pada saat Bu Mia mengikuti pembelajaran seperti KKG, PPG itu ada yang membuat Bu Mia itu menjadi fokus saat mengikuti kegiatan tersebut? Saya fokus mengikuti kegiatan tersebut ketika saya merasa nyaman, senang, antusias, dan tertarik pada materi yang ada pada saat itu. Nah, betul sekali tuh Ibu. Saat kita tertarik pada suatu materi, tentu kita akan fokus dan konsentrasi terhadap hal tersebut. Kemudian, itu yang akan menjadikan kita yang awalnya tidak tertarik, itu akan menjadi tertarik pada suatu materi. Nah, kemudian kira-kira dalam kegiatan itu apa sih yang menjadikan Ibu yang awalnya tidak tertarik itu menjadi tertarik seperti itu, Bu? Mungkin cara penyampaian materinya juga Pak ya, dikemas secara menarik sehingga mungkin saya yang awalnya tidak suka kemudian bisa menjadi suka. Oh iya Bu, jika boleh tahu dikemas secara menarik itu yang seperti apa ya Bu ya? Mungkin dalam kegiatan itu ada ice breaking, kemudian ada game-game, ya sepertinya seru juga ya Pak, kalau itu mungkin nanti bisa saya terapkan di kelas saya juga. Wah, iya Bu ya, berarti seru karena kegiatan pembelajarannya atau kegiatan pelatihannya tadi disertai dengan permainan. Nah, Ibu Mia, apakah ada yang dapat Ibu lakukan untuk membuat anak-anak itu menjadi fokus dan konsentrasi terhadap materi yang Ibu sampaikan? Mungkin nanti saya dapat menerapkan beberapa permainan ke dalam kegiatan pembelajaran saya, sehingga nantinya siswa menjadi lebih tertarik dengan materi yang saya berikan. Selain itu, sepertinya nanti saya juga akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Ya Pak, jadi dalam pembelajaran nanti saya sisipkan game-game seperti itu Pak. Oh ya, tadi Bu Mia sempat menyebutkan lingkungan belajar yang nyaman. Lingkungan belajar yang nyaman itu seperti apa ya Bu ya? Misalnya saya akan menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan dinding yang menarik, kemudian ada permainan edukatif yang beragam. Selain itu juga saya akan mencoba untuk melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, memajang karya seni siswa sehingga mereka bisa bangga dan memiliki rasa kepemilikan atas kelas tersebut. Seperti itu ya Pak Milan. Wah, luar biasa sekali ya Bu Mia ini ya. Selain Bu Mia menumbuhkan semangat belajar dari anak, Bu Mia juga sepertinya juga akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas Ibu yang membuka rasa bangga terhadap kelas itu memiliki, dan juga nanti akan menciptakan iklim yang positif dan budaya sekolah. Begitu ya Bu Mia? Iya betul Pak Milan, selain mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas, saya juga ingin melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang meliputi pembelajaran yang berdiferensiasi sumber, proses, dan juga produk ya Pak. Wah, Bu Mia, semakin menarik saja pembahasan kita. Selain mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional, tampaknya Bu Mia juga ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, menurut Bu Mia, kira-kira langkah apa yang mungkin dapat Ibu lakukan terlebih dahulu, Bu? Langkah awal saya mungkin nanti saya akan membuat emoji perasaan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembelajaran dan juga setelah kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti saya akan coba untuk membuat keyakinan kelas bersama serta melakukan restitusi. Selain itu, saya akan melakukan diagnostik awal pada kemampuan, minat, serta gaya belajar siswa. Dengan seperti itu, saya harap dapat menerapkan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Oke, baiklah Bu Mia. Nah, jika boleh saya merangkum dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti langkah-langkah yang akan Ibu lakukan nantinya adalah membuat papan emoji perasaan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran.
kemudian membuat keyakinan kelas, membuat restitusi, serta melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Tentu Bumia, hal itu membutuhkan strategi agar dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian Bumia, kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan untuk mencapai rencana Ibu tersebut? Strategi saya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mencari beragam sumber belajar dan mencari kajian ilmu yang mendukung rencana saya tersebut. Wah, luar biasa sekali Bumia. Ya, jadi Bumia ini mencoba mencari berbagai sumber ya Bu ya. Tentunya sumber itu yang dapat membantu Bumia mencapai tujuan dari apa yang direncanakan oleh ibunya. Betul begitu ya Bumia? Betul Pak Milan. Ya. Selain itu, saya nanti juga akan mencoba ya mengambil ilmu dari kegiatan-kegiatan pelatihan, bagaimana caranya untuk menciptakan iklim belajar yang positif. Jadi hal tersebut dapat saya masukkan untuk meningkatkan semangat dan konsentrasi belajar siswa. Wah, super sekali ya Bumia ini. Kemudian Bumia, kira-kira ukuran dari keberhasilan rencana aksi yang Ibu rencanakan ini apa ya Bu ya? Ukuran keberhasilan saya adalah nantinya siswa menjadi fokus dan konsentrasi serta tidak melakukan aktivitas di luar kegiatan pembelajaran. Sudah tidak seperti di awal tadi Pak yang saya ceritakan, tidak bermain-main kertas, tidak bermain-main pensil seperti itu. Iya. Agar tercapai tujuan dari rencana aksi oleh Bumia tadi, tentu Bumia tidak dapat melaksanakan sendiri ya Bumia. Jadi Ibu pasti akan melakukan kolaborasi. Nah, dalam hal ini kira-kira dengan siapa saja Ibu Mia akan berkolaborasi? Agar tercapainya rencana saya ini, saya akan berkolaborasi dengan wali murid, dengan Bapak Ibu guru, dengan kepala sekolah, dan juga dengan lingkungan sekolah kami. Ya, dalam melakukan suatu rencana aksi, Bumia, tentu akan ada hambatan Ibu Mia. Nah, kira-kira bagaimana Ibu Mia mengatasi hambatan tersebut? Jika nantinya memang ada kendala Pak, saya akan sharing dengan rekan sejawat saya, kemudian juga mungkin dengan berbagai ahli. Masya Allah. Ya Bumia, alhamdulillah sangat luar biasa sekali percakapan kita ya. Jadi, nah Ibu Mia kira-kira ada nggak sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya tentu saja, terima kasih ya Pak Milan dengan percakapan kita yang singkat tadi. Jadi saya tahu alternatif solusi untuk meningkatkan konsentrasi belajar dan juga fokus siswa dengan cara menciptakan iklim belajar yang positif serta melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik. Seperti itu Pak Milan. Nah, kalau boleh tahu nih, kapan Bumia akan melaksanakan rencana Ibu Mia ini? Sepertinya mulai besok, Pak. Wah, baik Bu. Saya jadi sangat antusias sekali Bu Mia dengan menunggu hasilnya. Jadi bisa diterapkan besok ya Bu Mia? Siap, iya Pak Milan. Ya, baiklah. Mungkin kita bisa bincang-bincang lagi satu minggu depan lagi Bu Mia. Jadi semoga anak-anak di kelas Bu Mia menjadi lebih fokus dalam belajar. Betul Pak, ya. Oke, baiklah. Nah, Bu Mia, kira-kira apa yang Ibu rasakan saat kita melakukan coaching tadi Bu Mia? Saya merasa senang dan lebih lega karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching dan pra-observasi, sehingga saya lebih yakin pada saat nanti observasi. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat, Pak. Terima kasih banyak ya Pak Milan atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Mia, guys. Semoga apa yang kita diskusikan tadi, kita coachingan tadi dapat memberikan kebermanfaatan selain kepada Bu Mia juga untuk anak-anak dan dunia pendidikan di Indonesia. Gitu Bu Mia? Oke. Iya Pak, Ya, terima semangat kasih. Bu Mia. Ya, oke. Ya, demikianlah coaching yang saya lakukan bersama teman saya Ibu Mia. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ibu Mia Suryaningsih sebagai coach dan ada juga Pak Milan sebagai coachee. Baik Pak Milan, mari kita mulai coaching kita pada sore hari ini. Siap nggih Pak Milan? Siap Bu Mia? Baik. Di ruang guru terlihat Pak Milan sedang murung dan kurang bersemangat. Kemudian coach yang bernama Mia mendatangi coachee yang bernama Pak Milan. Assalamualaikum Pak Milan. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mia. Alhamdulillah baik Bu Mia. Ya, Pak Milan, saya perhatikan kok Bapak agak murung-murung gitu ya. Apa mungkin ada pergulatan di kepala Pak Milan? Begini Bu, iya Bu, ini sebenarnya ada yang ingin saya obrolkan, tapi saya bingung dengan siapa saya harus berbagi cerita Bu Mia. Oh gitu, mungkin Pak Milan bisa sharing dengan saya jika berkenan. Iya Bu, saya ada mengalami beberapa masalah. Dalam hal ini, masalah yang saya alami adalah di masalah kebersihan kelas, atau lebih tepatnya adalah kedisiplinan anak-anak kami, kelas kami dalam menjaga kebersihan kelas. Anak-anak itu cenderung abai Bu, jadi tidak peduli terhadap kebersihan di kelasnya, seperti itu Bu. Oh seperti itu, jadi Pak Milan sedang bingung ya Pak, bagaimana cara menyikapi anak-anak yang susah untuk merasa tanggung jawab atas kebersihan kelas, padahal sudah dibentuk regu piket ya Pak? Ya betul sekali Bu Mia ya. Saya itu ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Baiklah Pak Milan, kemudian apa tujuan yang ingin Bapak capai setelah nanti kita melakukan coaching seperti ini? Ya Bu Mia, saya harapkan setelah kita melakukan coaching ini, saya menemukan solusi bahwasanya anak-anak saya itu muncul tingkat kesadarannya, keyakinannya untuk menjaga kebersihan kelas dan meningkatkan disiplin dalam menjaga kebersihan kelas itu Bu. Wah baiklah Pak Milan, kalau boleh saya tahu, dulu awalnya di tahun ajaran baru itu apakah anak-anak sudah diajak untuk membuat keyakinan kelas bersama terkait kebersihan kelas atau regu piket? Oh, pada saat itu kalau untuk regu piket, kelas kami sudah mencoba membuat regu piket dan sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Tapi pada saat itu saya itu sempat mengalami jadi gini Bu Mia, permasalahan saya itu sempat tidak masuk sekolah karena waktu itu saya sedang mengikuti program PPG. Nah dalam hal itu saya digantikan oleh teman saya. Nah teman saya itu posisinya adalah sebagai guru pengganti dan beliau menurut saya kurang menekankan nilai-nilai keyakinan yang sebelumnya sudah kita bentuk bersama, seperti itu Bu. Oh seperti itu, jadi Bapak digantikan oleh rekan Bapak. Dan bagaimana keadaan kelas ketika Bapak meninggalkan kelas tersebut? Apakah sesekali Bapak pernah mengunjunginya? Iya Bu, karena saya juga merasa ya saya masih bertanggung jawab terhadap kelas saya tetap sesekali melakukan monitoring dan evaluasi di kelas saya. Misalnya saya tetap mengunjungi kelas saya di situ. Nah di situ saya juga sering prihatin karena melihat kelas yang begitu kotor gitu. Jadi anak-anak itu masih abai, membuang sampahnya masih sembarangan. Jadi meletakkan sampah di sini. Bahkan ketika ditanya anak-anak ini siapa yang membuang sampah di sini, seperti itu anak-anak masih menjawab, oh bukan saya gitu. Jadi bahkan misalnya ada sampah di situ, anak-anak bahkan tidak mengambilnya Bu Mia. Jadi karena merasa dia enggak yang membuang, jadi aku juga nggak tanggung jawab dong membuang ke tempat sampah seperti itu. Dan hal itu juga dibiarkan oleh rekan saya yang menggantikan saya pada saat itu Bu Mia. Gitu. Oh seperti itu. Jadi menurut Bapak mungkin
Bapak berbeda persepsi dengan rekan Bapak nggih, sehingga, terjadi miss seperti itu. Nah kemudian Pak, selain yang mempengaruhi anak-anak itu tidak mau membuang sampah seperti tadi karena kesadaran dirinya kurang dan juga rekan Bapak yang mungkin kurang mengingatkan, apakah ada penyebab lain yang menjadikan faktor sehingga anak-anak menjadi kurang bertanggung jawab dalam hal kebersihan di dalam kelas? Ya Bu Mia, mungkin dalam hal ini adalah eh, yang tadi Bu Mia, keyakinan anak tadi, perasaan anak untuk memiliki kelas itu masih sangat kurang. Jadi bahwasanya kebersihan adalah sebagian dari iman itu memang belum menjadi keyakinan mutlak dari anak-anak kami, seperti itu Bu Mia. Iya betul sekali Pak. Jadi kalau menurut Bapak hal itu terjadi mulai dari kapan Pak? Nah, kejadian itu terjadi pada saat yaitu ketika saya sedang melakukan itu cuti kegiatan PPG tersebut dan digantikan oleh teman saya, sehingga keyakinan kelas yang dahulunya sudah kami tanamkan karena ada teman kami yang mungkin memiliki keyakinan kelas yang berbeda, sehingga mengakibatkan yaitu tadi terdistrak antara anak-anak mengikuti yang mana, jadi lebih mengikuti guru yang satu atau yang satunya, seperti itu dunia. Baiklah Pak, jadi bisa saya simpulkan dari jawaban jenengan tadi bahwa kurangnya kesamaan persepsi antara Pak Milan dengan guru pengganti yang ada di kelas Pak Milan, sehingga anak-anak menjadi bingung mana yang masih akan diikuti dan mungkin terbiasa dengan model yang diajarkan oleh guru pengganti Pak Milan, sehingga masih berjalan seperti itu pada saat Pak Milan kembali nggih. Masih terbentuk seperti itu. Kemudian Pak Milan, untuk selanjutnya bagaimana gagasan Pak Milan untuk melakukan rencana aksi di kelas Pak Milan sekarang ini dengan masalah yang ada? Ya Bu Mia, rencana aksi yang mungkin bisa saya gambarkan atau saya inginkan mungkin seperti ini Bu Mia. Tadi ketika permasalahan saya adalah ketika saya dengan teman saya, berarti saya harus melakukan komunikasi lagi dan membuat suatu keyakinan bersama. Jadi saya dan teman saya harus menyatukan persepsi kami tentang keyakinan kelas kami. Yang kedua, yang masalah saya itu adalah pada penggunaan alat-alat kebersihan. Nah, di kelas kami itu alat-alat kebersihan kelas kami itu sering nggak ada, sering hilang. Nah, jadi rencana aksi yang mungkin dapat saya lakukan adalah saya dapat membuat label di alat-alat kebersihan di kelas kami. Kemudian setelah itu kami juga bisa membuat alat-alat kebersihan itu menjadi lebih menarik ya dengan hiasan, jadi anak-anak nanti lebih termotivasi dalam menjaga kebersihan. Selain itu mungkin dapat saya buat juga Bu Mia checklist regu piket yang mana itu akan menjadi tanggung jawab masing-masing regu piket, dan apabila tidak melaksanakan maka anak-anak akan memperoleh konsekuensinya. Seperti itu Bu Mia. Wah hebat sekali Pak Milan, Masya Allah. Sangat solutif ya Pak, beberapa alternatif penyelesaian masalah yang sudah Pak Milan sendiri sampaikan. Mungkin kemarin belum terfikirkan, tapi saat ini ketika kita ngobrol bersama, melakukan coaching, baru terfikirkan. Pak Milan tadi sempat Bapak sampaikan terkait label nama, kemudian ada juga alat kebersihan yang lucu, kemudian ada juga konsekuensi ya Pak. Bagaimana nanti wujud konsekuensi yang akan Pak Milan lakukan untuk anak-anak? Apakah ya seperti itu dulu? Wujud konsekuensinya seperti apa kira-kira? Ya, terima kasih Bu Mia. Nah, ini juga alhamdulillah Bu Mia pertanyaan seperti itu, saya juga jadi terfikirkan ya Bu Mia, konsekuensi yang sekiranya dapat saya berikan kepada peserta didik atau murid kami yang tidak melakukan piket. Jadi mungkin gini Bu Mia, kalau ada anak yang tidak piket hari ini, mungkin dapat membantu temannya untuk piket di hari berikutnya. Seperti itu. Jadi mungkin konsekuensi seperti itu yang bisa saya berikan. Dan selain itu mungkin gini Bu Mia, langkah-langkah konkretnya juga saya juga bisa mengide kepada murid-murid kami untuk mencoba menghias kelas. Nah, ketika kelasnya dihias bagus, nah nanti kan sayang dong kalau kelasnya jadi kotor. Jadi tumbuh rasa
memiliki lagi. Jadi pembelajaran yang sosio emosionalnya muncul lagi di situ. Gitu Bu Mia. Oh iya, betul Pak Milan. Jadi ketika mereka mempunyai rasa kepemilikan atas kelasnya, pasti mereka juga akan menjaga kelasnya supaya menjadi lebih bersih ya Pak. Betul Bu Hebat Mia, sekali untuk Pak seperti Milan, luar itu. biasa. Kemudian Pak Milan, kira-kira dalam melakukan solusi-solusi tersebut, apakah perlu Pak Milan melakukan, koordinasi dengan pihak lain? Ya Bu Mia, tentu saja ketika kami, melakukan ini ya, istilahnya, melakukan rencana aksi, itu kita tidak bisa melakukan rencana aksi sendiri, maka kita harus, bekerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, mungkin saya dapat menggandeng wali murid karena tadi Bu Mia, saya ingin menghias kelas, karena kalau di kelas sekolah kami, ketika kita ingin menghias kelas kan kita juga harus minta bantuan dan dukungan dari wali murid, seperti itu. Jadi Betul. kita tidak bisa guru sendiri kan menghias kelas, dengan murid sendiri nggak bisa, kita juga butuh dukungan dari wali murid. Nah, kita juga koordinasi juga dengan anak-anak bahwa kita ada ide gagasan seperti ini nih anak-anak. Nah, hal itu juga bisa kita terapkan Bu Mia, hal itu juga sesuai dengan nanti pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak bisa membuat hiasan sesuai dengan minatnya anak Iya, masing-masing. betul Jadi Pak. pembelajaran berdiferensiasi juga bisa kita masukkan di situ. Selain itu, saya juga akan berkoordinasi dengan rekan sejawat, dengan Bapak Ibu guru yang lain terkait dengan tadi Bu Mia ya, kan karena alat kebersihan juga sering hilang, kan juga perlu koordinasi. Di kelas-kelas lain Iya. juga ditanamkan nilai-nilai yang sama. Dan saya juga akan menyampaikan hal itu kepada pimpinan yaitu Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu Bu Mia. Wah, luar biasa sekali Pak Milan. Saya juga ikut Iya. happy membayangkan bagaimana nanti, keseruan kondisi kelas Pak Milan dan juga semoga nanti, anak-anak bisa tumbuh bukan karena rasa takut terhadap Pak Milan, bukan karena tekanan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri seperti apa yang Pak Milan tadi sampaikan nggih, menumbuhkannya dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian Pak Milan, jadi dari yang disampaikan oleh Bapak tadi, nanti akan meminta dukungan dari siswa, wali murid, dan juga kepala sekolah serta rekan sejawat ya Pak. Nah itu Iya benar. kolaborasi yang luar biasa. Kemudian, bagaimana ya Pak Milan nanti memastikan bagaimana kepastiannya bahwa alternatif solusi ini dianggap sudah maksimal berjalan? Ya Bu Mia, untuk memastikan apakah alternatif saya ini sudah berjalan dengan baik atau apa sudah sesuai rencana, itu memang nanti kita butuh proses ya Bu Mia ya. Berarti Iya, masih betul sekali, Pak. menunggu, saya laksanakan dahulu. Nah, setelah kita laksanakan, pertama kita rencanakan, kita laksanakan. Nah, setelah kita laksanakan baru kita evaluasi. Nah, nanti mungkin di tahap evaluasi nanti mungkin kita perlu coaching lagi Bu Mia, jadi untuk memastikan apakah yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai belum ya, apakah sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan atau belum, seperti itu. Betul, Pak. Jadi, tindak lanjut untuk selanjutnya itu seperti apa begitu ya, Pak, ya? Iya, Mulai kapan Pak Milan akan melakukan kegiatan ini, Pak? eee, ya yang pasti besok dapat saya lakukan Bu Mia, mungkin saya baru koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah, menyampaikan apa yang saya keluhkan tadi, yang saya rasakan, kemudian ide-ide gagasan yang sudah kita coaching-kan ini tadi, mungkin dapat saya sampaikan ke Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Kemudian baru saya sampaikan ke teman-teman dan ke anak-anak, seperti itu Bu Mia. Oh ya, hebat sekali Pak Milan, luar biasa. Saya sangat mendukung, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Kemudian ini untuk pertanyaan terakhir dari saya, Pak Milan, bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan coaching pada sore hari ini? Iya. Ya Bu Mia, saya merasa lega, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat sebelum observasi, sebelum coaching ini terjadi, dapat masalah saya itu dapat terurai gitu, dapat terpecahkan dengan baik gitu. Selain itu, saya juga ingin kompetensi saya itu juga bisa meningkat ya dengan adanya coaching ini. Kita saling bertukar pikiran dan dari dunia seperti itu. Baiklah, terima kasih Pak Milan Iya Bu atas Mia.
waktunya yang Ya. singkat dan bermanfaat, singkat tapi Ya. sangat bermanfaat ini ya. Sampai Ya. jumpa lain waktu Pak Milan. Ya. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bu Mia atas coaching yang diberikan kepada saya. Semoga ini juga memberikan solusi alternatif kepada saya sehingga dapat menciptakan suasana kelas belajar yang lebih nyaman lagi, lingkungan yang positif dan berbudaya positif seperti itu. Iya, sama-sama Pak Milan. Sampai jumpa di lain waktu ya Pak. Ya, Bu. Saya tutup dulu pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.